Belajar mengajar itu adalah proses yang pertama yang dilakukan untuk mengubah karakter. Jadi mendapatkan ilmu menjadi langkah pertama agar kita bisa berubah karakter kita, itu yang pertama. Yang kedua, dampingi. Maka pendampingan ini penting Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga anak-anak kita. Anak-anak kita juga perlu didampingi itu khususnya untuk mengubah karakter mereka. Kayak di sekolah juga ternyata tidak cukup hanya dengan transformasi ilmu saja, tapi juga harus didampingi dalam artian bagaimana ilmu yang didapat itu berjalan di dalam koridornya. Dan yang ketiga, yang ini juga tidak kalah penting adalah penugasan. Jadi kebayang oleh kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan ilmu, didampingi dan kita menjalankan tugas untuk mengecek apakah selama ini ilmu yang kita dapat dan pendampingan itu on the track atau berjalan dengan baik atau tidak, itu dengan penugasan. Dan itu hanya yang bisa melakukan itu semua adalah mentor. Jadi mentor ini penting. Tapi masalahnya adalah jangan sampai mentor yang mendampingi kita harus dibayar. Itu masalahnya. Bisa, siapapun bisa mendapatkan mentor, tapi tidak setiap kita bisa mendapatkan mentor secara gratis. Mohon maaf, PT Telkomsel sekalipun, saya pikir sering mereka itu meng-hire konsultan manajemen operasional, konsultan manajemen keuangan, dan sebagainya. Saya pikir itu mereka membayar tidak dengan nilai yang murah, mereka membayar dengan mahal. Satu hal yang mereka inginkan adalah mereka ingin didampingi. Jadi mentor bisnis ini penting Bapak sekalian. Ketika kita memilih bisnis yang ada mentor itu penting. Yang ketujuh adalah pilihlah bisnis yang ada support IT-nya. Jadi ada dukungan teknologinya Bapak Ibu sekalian. Ada dukungan teknologinya. Dukungan teknologi itu dalam artian begini Bapak sekalian. Jadi bisnis yang kita lakukan ini itu compatible itu sesuai gitu ya dengan teknologi yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian kenal Gojek. Baik, Gojek di sekitar kita. Saya mencatat ada beberapa data yang bisa kita ambil. Di tahun ke-7, Gojek itu sudah memiliki hampir 2 juta transaksi per pekan. Dan itu yang menjadi daya tarik para investor. Di tahun ke-7 ada duitnya Tencent. Bapak Ibu tahu Tencent? Tencent itu kalau Bapak Ibu tanya ke anak-anak kita yang suka gandrung atau gamer, itu Tencent itu perusahaan konsorsium teknologi asal Cina. Itu dia membeli menginvestasikan dana Tencent ini ke Gojek senilai 18 triliun. Dan itu oleh Gojek hanya dihargai 30%-nya. Sehingga kita bisa lihat di tahun ke-7 Gojek, valuasi perusahaannya itu sudah bernilai 48 triliun, luar biasa. Di tahun ke-7 sudah bernilai valuasi perusahaan itu bernilai 48 triliun. Karena 18 triliun yang masuk dari Tencent hanya dihargai 30% saja, dan yang luar biasanya masih di tahun ke-7 Gojek sudah berani membiayai atau menyponsor di Liga Indonesia 2 tahun berturut-turut. Sekarang tahun ke-9, tahun ke-10 sekarang tidak jadi kalau ya, tahun ke-9, 10 itu di hire oleh Sofi juga sama, padahal perusahaannya sama. Dia tidak punya mobil, dia tidak punya motor-motor acan begitu ya. Tapi masalahnya adalah dia bisa menyambungkan, dia memiliki sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan antara orang yang mau dijemput dengan orang yang mau menjemput.